Hai teman-teman fisika, kita ketemu lagi. Kali ini kita lanjut tentang materi cermin dan lensa ya teman-teman. Terkhusus hari ini kita akan belajar tentang menggambar bayangan di cermin ataupun lensa ya. Itu ya teman-teman. Sudah disiapkan satu gambar di sini. Ini adalah cermin cekung ya teman-teman. Dan satu lagi kita juga akan punya cermin cembung. Cermin cekung dan cembung, teman-teman ya. Jadi perbedaan dasarnya di sini untuk cermin cekung itu yang mengkilat itu adalah bagian yang sebelah sini ya, teman-teman. Itu yang mengkilat. Bagian sebelah sini. Nah, untuk cermin cembung yang mengkilat itu adalah bagian yang sebelah sini yang mengkilat ya. Jadi objek ataupun benda untuk cermin cekung teman-teman, cermin cekung yang sebelah kiri ini itu bagian depannya adalah sini, depan. Jadi objek atau benda harus berada di sini. Bisa di ruangan 1, ini ingat ya, ini ruangan 1, ini ruangan 2. Di part sebelumnya kita udah mengenal ini, sudah belajar ini. Ini bagian 3, ruangan 3 dan ini ruangan 4. Ya. Untuk cermin cekung, objek benda boleh di ruangan 1, 2, 3 karena ini depan cermin. Ruangan 4 tidak boleh bendanya karena ini belakang cermin. Seperti halnya kalian bercermin di belakang cermin, nggak ada efeknya. Jadi objek ataupun benda nggak boleh di ruangan 4 ya. Kalau cermin cembung teman-teman, yang ini yang sebelah kanan, cermin cembung, di sini objek atau benda harus di depan cermin. Depan cerminnya adalah sebelah sini, ini depan. Jadi objek hanya boleh di ruangan sini aja, ini objeknya. Ini ruangan 4 teman-teman ya. Ruangan 4, ini ruangan 1 tetap, ini ruangan 2, ini ruangan 3. Ya. Dan teman-teman, kita hanya bisa menempatkan benda di ruang 4 aja untuk cermin cembung teman-teman ya. Karena ruangan 1, 2, 3 itu belakang cermin. Jadi benda nggak boleh di situ. Kita bercermin di belakang cermin yang nggak ada efeknya kan, nggak mengkilat belakang cermin. Oke, tidak memantulkan cahaya. Nah sekarang gimana cara menggambarnya? Kita kenalkan dulu, kita coba gambar dulu di cermin cekung ya teman-teman, yang sebelah sini cermin cekung. Nah ada 3 sinar istimewa. Sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan lewat fokus point. Lewat fokus point dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, kalau lewat 2F atau lewat pusat kelengkungan cermin itu akan balik lagi. Oke, kita lanjut aja menggambar bayangannya sekarang ya. Pertama di objek di ruang 2, di sini objeknya, bendanya di ruang 2. Cara menggambar bayangannya, oh ya kita ingatkan dulu ya, posisi benda ditambah posisi bayangan itu akan selalu sama dengan 5 teman-teman ya. Selalu sama dengan 5. Ini udah kita pelajari di part sebelumnya. Ini harus hafal teman-teman. Benda ditambah bayangan selalu sama dengan 5. Ini posisi bendanya kan di 2. Berarti bayangannya pasti di 3 nanti teman-teman. Kan totalnya 5. 2 tambah 3 sama dengan 5 begitu ya. Jadi kita udah bisa prediksikan bayangannya itu ada di posisi 3. Nah gimana cara menggambar bayangannya? Begini ya teman-teman. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan lewat atas ataupun ujungnya objek bendanya, yang ini maksudnya, itu akan dipantulkan melewati fokus point. Sinar pertama itu ya. Sinar kedua, sinar datang melewati fokus point dan objeknya ini setelah nabrak cerminnya akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sekarang kita sudah punya bayangannya di sini teman-teman. Ini ya, ini bayangannya. Jadi pertemuan 2 sinar tersebut di sini, pertemuan 2 sinar itu merupakan bayangan yang terbentuk. Nah, sifat dari
bayangan. Yang pertama, karena ini cermin, bayangannya kan di depan cermin, sifat pertamanya adalah nyata. Kalau nyata pasti terbalik, itu udah satu pasang. Terus satu lagi sifatnya adalah diperbesar atau diperkecil. Kita analisis ruangan aja. Bendanya ruangan 2. Ini benda ya. Di ruangan 2. Bayangannya di ruangan 3 yang ini. Berarti dari angka 2, ruangan 2 menuju ke ruangan 3 secara angka aja dari 2 ke 3 makin besar. Berarti sifat bayangannya adalah diperbesar. Gitu ya teman-teman. Jadi analisis ruangan, kalau dari ruangan kecil ke ruangan besar diperbesar. Kalau dari ruangan besar ke ruangan kecil itu diperkecil. Oke. Sifat yang pertama, jenis pertama ini itu udah dapat. Sekarang yang kedua teman-teman, keadaan kedua untuk cermin cekung. Kita hapus dulu ini sepertinya. Sekarang kita punya benda di ruangan 3. Kita sudah bisa memprediksikan bayangannya pasti nanti di ruangan 2 di sini. Ya. Kalau saya prediksikan di sini itu pasti terbalik. Kenapa? Sifat pertama. Ini ruangan 2, ya, di depan cermin. Berarti sifat pertama adalah nyata. Kenapa nyata? Karena benda dan bayangan di depan cermin. Bayangan di depan cermin itu artinya nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Terus diperbesar atau diperkecil, bendanya ruangan 3, bayangannya ruangan 2 yang ini. Berarti diperkecil dari 3 ke 2 kan makin kecil. Jadi diperkecil. Pasti ini. Kita coba gambar ya teman-teman. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan melewati ujungnya objek, dipantulkan lewat fokus point. Sinar pertama selesai. Sinar kedua, sinar melewati fokus point dan ujungnya objek. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan ternyata bertemunya di sini teman-teman. Ini adalah pembentukan bayangannya di sini. Seperti yang kita prediksikan, bayangan di ruangan 2. Sifatnya pertama adalah nyata karena di ruangan 2 di depan cermin. Makanya nyata sifatnya. Kedua terbalik. Kalau nyata pasti terbalik, ini satu pasang. Kalau maya nanti pasti tegak ya. Kita cek nanti. Terus sifat yang ketiga adalah diperkecil. Kenapa diperkecil? Objeknya ruangan 3 menuju bayangan ruang 2. Dari angka 3, ruangan 3 menuju ruangan 2, 3 ke 2 makin kecil ya. Jadi sifatnya diperkecil. Oke, sudah. Sekarang jenis yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman. Tadi ini sudah jenis pertama di ruangan 2 bendanya, di sini jenis kedua bendanya di ruangan 3 dan sekarang jenis yang ketiga bendanya di ruangan 1 di sini. Nah, kita coba gambar bayangannya. Oke, sekarang yang ketiga. Objeknya di sini. Ini bendanya atau objeknya di ruangan 1. Kita juga sudah bisa memprediksikan teman-teman, bayangannya pasti di ruangan 4. Karena totalnya 5 ya teman-teman ya. Benda plus bayangan selalu sama dengan 5. Benda di ruangan 1, pasti bayangannya di ruangan 4. Kita coba gambar ya teman-teman. Sinar pertama. Sinar sejajar dengan sumbu utama melewati ujungnya benda. Ini akan dipantulkan menuju fokus point. Ini ya teman-teman, ini sinar pertama. Jadi sejajar dengan sumbu utama dan melewati ujungnya benda, pantulannya adalah menuju fokus point. Sinar yang kedua yang kita gambar di sini, saya anjurkan pakai yang melewati titik pusat kelengkungan cermin.
Jadi seperti ini, melewati sini teman-teman ya, titik pusat kelengkungan cermin. Itu bayangannya ataupun pantulannya itu tidak belok. Jadi kalau ada sinar ini kesejajar dengan atau melewati 2F, dia ke sana menuju cermin, dia akan mantul lagi, nggak akan belok. Nah teman-teman, dua pantulan ini, pantulan sinar yang merah yang pertama dan sinar yang biru yang kedua, itu nggak akan ketemu. Ini kalau diperpanjang kan ke sini nggak akan ketemu kan, makin lebar. Jadi kita perpanjang ke arah belakang cermin. Kita perpanjang di sini teman-teman. Kita perpanjang. Nah, yang merah juga kita perpanjang di belakang cermin, pantulannya ya teman-teman. Ini pantulannya. Kita perpanjang. Dan ternyata ketemunya adalah di sekitar titik sini ketemunya. Antara sinar yang merah, sinar yang pertama dan sinar yang biru. Dan bayangan yang terbentuk adalah di sini teman-teman ya. Ini bayangan yang terbentuk. Sesuai dengan prediksi ya. Bayangannya adalah di ruang 4. Sifat dari bayangan ini itu yang pertama adalah maya. Kenapa maya? Karena di belakang cermin. Bayangannya kan di belakang cermin. Jadi maya. Seperti halnya kita bercermin di cermin datar. Bayangan kita setiap hari yang kita pakai bercermin kan cermin datar ya teman-teman ya. Bayangan kita itu di belakang cermin. Itu sifatnya maya. Nah kalau maya itu pasti tegak. Tegak maksudnya kalau kita bercermin di cermin datar ya, itu kepala kita tetap di atas kan, tidak terbalik. Bayangan kita di dalam kaca itu kepalanya tetap di atas bukan di bawah. Nah itu berarti tegak. Ya, selanjutnya dia diperbesar. Kalau secara hitungan diperbesar itu M atau perbesarannya lebih besar dari 1. Kalau secara gambar bisa dilihat sendiri, bendanya segini, bayangannya lebih besar, diperbesar ya. Dan analisis ruangan juga, ini ruangan 1 bendanya. Bayangannya di ruangan 4 teman-teman ya. Jadi pasti ini diperbesar. Oke, ini untuk cermin cekung ada 3 macam ini teman-teman ya. Ada 3 macam ini. Nah untuk cermin cembung itu hanya ada 1 macam teman-teman. Kenapa hanya 1 macam aja? Karena kita tahu cermin cembung itu hanya ada 1 posisi benda, yaitu di ruangan 4. Benda nggak bisa di ruangan 2, di sini nggak bisa. Benda di ruangan 3 juga nggak bisa. Benda nggak bisa di ruangan 1 juga teman-teman. Karena ruangan 1, 2, 3 ini itu belakang cermin. Jadi benda nggak boleh di belakang cermin, nggak ada efeknya. Kita bercermin di belakang cermin nggak ada efeknya. Jadi benda pasti di ruangan 4, pasti di sini. Dan kita sudah bisa memprediksikan bayangannya pasti di ruangan 1, pasti. Karena total posisi benda dan bayangan itu selalu sama dengan 5. Ya. Saya tulis lagi nih, benda, posisi benda ditambah posisi bayangan selalu sama dengan 5, pasti ini. Ya. Jadi objek yang di sini saya sudah bisa prediksikan bayangannya adalah di sini. Kita gambar dengan cahayanya, dengan sinarnya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini. Teman-teman, oh ya, ini F, ini 2F ya. Akan dipantulkan lurus dengan fokus point. Ini pantulannya yang ini, yang ke atas ini. Mantul ya teman-teman ya. Bukan masuk ke cermin, tapi mantul keluar cermin. Selanjutnya, sifat yang kedua, cahaya yang kedua, menurut saya lebih mudah yang menuju 2F. Sinar yang menuju 2F, ini 2F ya, itu akan dipantulkan balik lagi nggak belok. Jadi melewati ujung bendanya dan menuju F juga. Seperti ini maksudnya teman-teman. Ada sinar menuju pusat kelengkungan cermin.
Ini titik-titik ya teman-teman, titik di sini. Jadi ketika dia datang menuju pusat kelengkungan cermin, dia akan balik lagi sinarnya, nggak belok. Ya, dari situ teman-teman bisa lihat persilangan antara dua sinar itu adalah di sini. Jadi ini adalah benda dan yang sebelah sini adalah bayangan. Dan kita sudah bisa menentukan sifatnya. Yang pertama adalah maya karena bayangannya di belakang cermin. Ingat, ini belakang cermin. Jadi maya. Kalau maya pasti tegak. Selanjutnya diperbesar, diperkecilnya. Ini di ruangan 4 bendanya. Bayangannya ruangan 1. Dari 4 ke 1 itu makin kecil. Berarti kecil. Begitu ya teman-teman. Ini untuk pembahasan cermin. Jadi untuk cermin ada keadaan ini. Jadi benda untuk yang di cermin cekung ada 3 macam keadaan. 1, 2, 3. Ya. Benda untuk cermin cembung cuman ada 1 keadaan karena posisi benda pasti di ruang 4. Begitu kira-kira teman-teman. Semoga ini memahamkan kalian. Contoh soalnya adalah ini teman-teman ya. Sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. 12 cm. Yang jari-jari kelengkungannya 20 cm. Kita akan ilustrasikan dulu teman-teman dengan gambar ya. Dari soal yang pertama ini, yang nomor 1 ini, kita punya ilustrasinya di gambar di bawah ini. Jari-jari kelengkungannya 20 cm. Berarti di sini sampai cermin ya teman-teman. Di sini 20 cm. Selanjutnya, benda diletakkan 12 cm di depan cermin. Berarti segini itu adalah 10 ya teman-teman ya. Ini 10. Kalau 12 cm berarti kira-kira ya di sini. Nah, sekarang kita udah tahu teman-teman. Dia ada objek ini, benda ini ada di ruang 2. Yang ditanyakan, maka jarak bayangan yang terbentuk adalah, nah untuk menyelesaikan soal itu kita punya rumusnya yang seperti biasa teman-teman ya. 1/F 1/S ditambah 1/S aksen. Ini untuk menyelesaikan hitungan itu. Tapi kalau disuruh mencari sifat bayangan, kita juga sudah dapat langsung nih tanpa menghitung ini teman-teman. Benda di ruang 2. Bayangan pasti di ruang 3. Di sini teman-teman. Dan sifat bayangannya yang pertama pasti nyata. Karena benda dan bayangan di depan, karena bayangan di depan cermin di posisi 3. Saya prediksikan ke arah bawah kayak gini. Nyata ya teman-teman. Kalau nyata pasti terbalik. Nah ini juga sudah saya gambarkan ke arah bawah, tanda panahnya berarti terbalik. Selanjutnya diperbesar. Begitu ya teman-teman. Diperbesarnya dari mana? Ruangan 2 menuju ke ruangan 3 diperbesar. Itu untuk ilustrasi nomor 1. Selanjutnya kita akan bahas tentang lensa teman-teman ya. Untuk lensa yang pertama adalah lensa cembung dulu teman-teman. Ini lensa cembung. Lensa cembung. Untuk lensa cembung atau sering disebut lensa positif ya teman-teman. Bentukan bayangannya itu identik dengan cermin cekung. Identik ya, tapi nggak sama. Pertama kita posisikan bendanya di ruangan 2. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan melewati ujungnya benda semacam ini. Itu akan dibelokkan menuju fokus point. Semacam ini teman-teman.
menuju fokus point. Itu sinar pertama. Nah, untuk di sini sinar yang kita pakai, sinar yang kedua yang dipakai, saya anjurkan yang melewati titik tengah dari lensa ini, dia nggak akan belok sinarnya. Jadi kalau lewat tengah sini itu nggak akan belok, ya. Maksudnya misalnya ada sinar kayak gini nih, lewat tengah, nggak belok, lurus saja, ya. Mau arahnya ke sini juga lurus saja nih, semacam ini, lurus terus. Jadi sinarnya nggak belok. Nah, kita pakai itu sifat yang itu. Jadi selain lewat tengah, dia lewat ujung objeknya atau bendanya juga. Semacam ini maksudnya. Kayak gini maksudnya teman-teman ya. Jadi dia lewat ujungnya objek sini dan dia lewat tengahnya lensa dan terus nggak akan belok. Setelah itu kita cari persimpangannya ataupun persilangan dari dua sinar ini. Ternyata persilangannya adalah di titik ini teman-teman ya, di titik ini. Ini tempat bertemunya dua sinar tersebut. Dari situ teman-teman bisa menggambar bayangannya. Ini bayangan dari bendanya. Jadi ini benda, yang ini bayangan. Dari proses pembentukan bayangan yang ini teman-teman, kita punya sifat yang pertama adalah nyata. Kenapa nyata? Ini untuk lensa ya teman-teman ya. Ini untuk lensa ya teman-teman, beda dengan cermin ya. Pertama nyata. Kenapa nyata? Karena benda sama bayangan beda posisi. Bendanya di kiri, bayangannya di kanan, beda posisi. Itu nyata. Kalau nyata seperti halnya cermin tadi, itu pasti terbalik. Oke. Terus diperbesar atau diperkecilnya, lihat ruangannya. Ini ruangan 2, bayangannya ruangan 3. Dari 2 ke 3 adalah diperbesar. Diperbesar ya teman-teman. Sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Ini adalah tipe yang pertama untuk lensa cembung. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua teman-teman. Ya, ini tadi di ruangan 2, sekarang kita posisikan bendanya di ruangan 3 ya. Benda di ruangan 3 di sini kira-kira kita juga sudah bisa memprediksikan bayangannya pasti di ruang 2 ya teman-teman. Pasti di sini nanti bayangannya. Kita cek ya. Sinar sejajar dengan sumbu utama menabrak lensa, dibelokkan menuju fokus point. Jadi sejajar sumbu utamanya juga melewati ujung objeknya ya teman-teman nih, kayak gini. Sinar yang kedua, kita pakai yang lewat tengah seperti halnya tadi ya teman-teman. Yang melewati tengah sini itu akan lurus aja nggak belok. Jadi melewati ujungnya benda, objeknya. Nah semacam ini teman-teman. Jadi dia lewat ujung objeknya ini dan lewat tengahnya lensa, dia akan lurus aja nggak belok. Dan bayangan yang terbentuk adalah di sini teman-teman. Oke, ini adalah benda, ini adalah bayangan. Sifatnya sekarang, pertama adalah nyata. Kenapa nyata? Bendanya dan bayangannya beda posisi. Bendanya di kiri, bayangannya di kanan. Benda di kiri, bayangannya di kanan. Beda lokasi, berarti dia nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Pasti. Dan diperkecil. Kenapa diperkecil? Benda ruangan 3 menuju bayangan ruangan 2. Dari angka 3 ke angka 2 diperkecil ya teman-teman sifatnya. Itu jenis yang kedua. Sekarang jenis yang ketiga.
benda di ruangan 1. Oke, di sini. Oke, teman-teman. Di sini yang nomor 1 dan nomor 2 tadi kita anggap ini posisi depannya ya. Posisi depannya. Untuk lensa bisa kanan kiri. Jadi kita bisa memposisikan benda juga di sini. Berarti sekarang kita anggap sini adalah depannya. Ya, berbeda dengan nomor 1 dan 2, ini dianggap depan. Sebelah kirinya depan. Sekarang nomor 3, sebelah kanannya itu adalah depan. Di sini pun juga bisa dianggap depan ya, dianggap depan. Tergantung posisi bendanya di mana. Kalau bendanya berada di situ, itulah yang disebut depan, ya. Sekarang nomor 3 saya coba posisi bendanya adalah sebelah kanan. Oke ya, berarti ini depannya. Oke, kita menggunakan 2 sinar lagi ya. Sinar yang pertama, sinar yang sejajar dengan sumbu utama dan melewati ujungnya benda akan dipantulkan menuju fokus point. Menuju fokus point. Nih, oke, menuju fokus point ya. Sinar yang pertama. Sinar yang kedua melewati ujungnya benda dan melewati tengahnya lensa. Nah, teman-teman bisa prediksikan di sini, ini kalau diperpanjang terus itu tidak akan ketemu dengan yang merah ini, nggak akan ketemu. Kan ini semakin melebar ya teman-teman, ini semakin melebar. Jadi nggak akan ketemu persilangannya. Sehingga teman-teman silakan diperpanjang ke belakang sinarnya yang ini. Nih diperpanjang ke sini. Nah, sekarang kita dapat persilangannya adalah ternyata di sini teman-teman ya. Dan ini adalah tempat pembentukan bayangannya di sini. Ini bayangan yang terbentuk. Ya. Nah, teman-teman, sifatnya bagaimana? Oke, sifatnya ya. Pertama, itu adalah maya. Kenapa maya? Karena posisi benda dan posisi bayangan di satu lokasi, sama-sama di kanan. Berarti maya. Ya. Terus sifat yang kedua, kalau maya pasti tegak. Tegak. Teman-teman juga bisa lihat, ini panahnya objeknya ke atas. Bayangannya juga panahnya ke atas sehingga dia tegak. Dan sifat yang ketiga, teman-teman juga bisa lihat dari gambarnya, itu diperbesar. Diperbesar. Oke. Nah, ini 3 jenis pembentukan bayangan di lensa cembung ya, atau lensa positif. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor keempat, itu adalah pembentukan bayangan di lensa negatif. Untuk lensa negatif seperti halnya lensa positif tadi, ini berarti lensa cekung ya, atau lensa negatif. Di sini teman-teman seperti halnya di part sebelumnya, jadi posisi bendanya dimanapun itu dianggap dia adalah posisi ataupun ruangan keempat. Ya, mau di sini, mau di sini, mau di sini pun ini dianggap ruangan bendanya itu adalah ruangan 4. Sehingga bayangannya pasti di ruangan 1 ya. Oke, kita buat contoh. Sampelnya yang pertama adalah posisi bendanya adalah di sini. Nah, walaupun di sini ini dianggap posisi ruangan keempat, pasti bayangannya di ruangan 1. Oke. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, akan dibelokkan seakan-akan berasal dari fokus point. Maksudnya semacam ini. Jadi dia akan menyebar kayak gini. Ini sinar yang pertama. Nah, selanjutnya kita pakai sinar yang lewat tengah lagi teman-teman. Ketika lewat tengah-tengah lensa, dia akan lurus aja, tidak belok begini. Jadi dia nggak belok.
Sehingga teman-teman bisa lihat ini ke atas, ini ke bawah, nggak akan ketemu nih dua sinar ini. Sehingga kita tahu pembentukan bayangannya adalah di sini. Ya. Nah, yang biru ini adalah bayangan. Yang merah adalah benda. Yang merah benda ya. Sehingga dari pembentukan bayangan ini sifat pertama adalah maya. Karena benda dan bayangan di satu lokasi. Ya, ini untuk lensa ya. Dan kalau maya pasti tegak. Teman-teman bisa lihat ini panahnya hadap ke atas dua-duanya. Jadi tegak. Dan sifat yang ketiga adalah merah kan benda, biru adalah bayangan. Itu makin kecil kan? Ataupun analisis ruangan dari ruangan benda di posisi 4, kita anggap benda selalu di posisi 4 untuk lensa cekung ataupun lensa negatif ya. 4 bayangannya di ruang 1, dari 4 ke 1 diperkecil. Ya, begitu. Diperkecil. Ini. Kita buat contoh lagi bendanya di posisi sini. Teman-teman, ini ya. Dan kita sudah bahas tadi, dimanapun posisi benda, ini dianggap ruangan 4 ya. Dan nanti bayangannya pasti di ruangan 1, di sini bayangannya nanti. Kita akan cek. Oke, kita langsung aja gambar. Sinar yang pertama adalah sejajar dengan sumbu utama. Dibelokkan menjauh seakan-akan lurus dengan fokus point. Ini. Dia menyebar ya di sini. Seperti ini. Selanjutnya, sinar yang kedua melewati ujungnya benda dan melewati tengah dari lensa. Seperti ini, teman-teman. Dan seperti di gambar sudah terlihat untuk gambar sinar yang kedua, kalau melewati tengah dari lensa akan lurus saja, nggak belok ya teman-teman. Dan kita bisa lihat sinar yang pertama itu makin jauh ke atas, sinar yang kedua makin jauh ke bawah, jadi nggak akan ketemu. Sehingga pembentukan bayangannya itu adalah di sini teman-teman ya. Oke, sesuai dengan prediksi kita di ruangan 1 bayangannya. Dan sifat dari bayangannya yaitu yang pertama adalah pasti maya. Karena benda dan bayangan di satu lokasi, di sebelah kiri semuanya. Sifat yang kedua adalah kalau maya pasti tegak. Dan sifat yang ketiga, teman-teman juga bisa lihat bendanya besar, bayangannya kecil. Jadi diperkecil. Kecil. Oke, selesai teman-teman. Semoga semuanya paham, dan kalau kurang paham bisa tanya, discuss di kolom chat. Semoga bermanfaat ya belajar kita kali ini. Thank you semuanya, bye bye.